Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para sahabat Nafhan Abdullah Channel, kita berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini membuat konten yang membahas topik mari berlomba-lomba mendapatkan sab istimewa. Semua umat Islam pasti sudah paham yang dimaksud dengan sab adalah barisan-barisan orang yang sholat berjamaah di belakang imam. Jadi untuk mendapatkan sab istimewa haruslah melalui tahapan sholat berjamaah. Berdasarkan syariat Islam bahwa sholat fardu 5 waktu bagi laki-laki disunahkan dilakukan berjamaah di masjid. Semua ulama sepakat bahwa sab istimewa tersebut adalah sab pertama di belakang imam. Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita uraikan di bawah ini. Hadis pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusollu ala sufufil awwalin, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepada orang-orang yang sholat di saf pertama. Terdapat di dalam hadis At-Tirmizi 1957 dan HR Ahmad 18516. Kemudian hadis yang kedua, An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berselawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali dan orang-orang yang berada di saf kedua sebanyak 1 kali. Terdapat di dalam hadis An-Nasa'i 817. Menurut Syekh Al-Sindi rahimahullah, salawat di sini maksudnya mendoakan mereka dengan rahmat dan memohon ampunan untuk mereka yang berada di saf pertama. Dari 2 hadis tersebut di atas, betapa istimewanya dan mulianya orang-orang yang berada di saf pertama. Betapa tidak Allah dan para malaikatnya akan berselawat dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan mereka sebanyak 3 kali. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba merebut saf pertama ini. Jangan mempersilakan orang lain. Selanjutnya, hadis yang ketiga, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun na summa fi'in nadai wasoppal awwali summa lam yajidu illa iyus tahimu alaihi." Yang artinya, jika manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan mengundinya. Ini terdapat di dalam hadis HR Muslim. Menurut hadis ini, jika manusia mengetahui betapa istimewanya saf pertama ini, maka
Mereka berusaha mendapatkannya sekalipun melalui undian. Selanjutnya yaitu hadis yang keempat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha wasyaruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wasyaruha awwaluha." Yang artinya, sebaik-baiknya saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan saf yang paling jelek adalah saf yang paling belakang. Sebaik-baiknya saf bagi wanita adalah saf yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah saf paling depan. Terdapat di dalam hadis HR Muslim. Menanggapi hadis nomor 4 dari HR Muslim ini, semua ulama sepakat bahwa saf yang terbaik atau teristimewa bagi laki-laki adalah saf pertama, dan yang terjelek adalah saf paling belakang. Sedangkan dalam hal saf bagi wanita, sebagian ulama berpendapat jika tempat sholat berjamaah bagi wanita tersebut terpisah atau pakai tabir sehingga tidak nampak bagi jemaah laki-laki, maka saf terbaik bagi wanita adalah sama, yaitu saf pertama, dan saf yang terjeleknya adalah saf paling belakang. Para sahabat ada kaidah usul fikih yang berbunyi lebih kurang sebagai berikut. Yang pertama, al-kitaru fil ibadah makruh, yang artinya lebih kurang mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh hukumnya. Kemudian kaidah usul fikih yang kedua, al-itsar fil qurbi makruh, yang artinya lebih kurang mendahulukan orang lain dalam urusan takarub ilallah, makruh hukumnya. Jadi berdasarkan dua kaidah usul fikih di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk urusan ibadah atau yang terkait dengan takarub ilallah harus kita ambil, jangan mempersilakan orang lain. Contoh, pertama, di depan kita ada saf yang kosong, cepat kita isi, jangan mempersilakan orang lain mumpung masih ada kesempatan. Kedua, makruh mendahulukan orang lain dalam penggunaan air untuk taharo atau wudhu ketika jumlah air yang terbatas. Tiga, bagi ibu-ibu yang sholat di musola umum atau mall, makruh mendahulukan orang lain memakai mukena jika mukena yang tersedia jumlahnya terbatas. Sementara untuk urusan dunia, mengutamakan atau mendahulukan orang lain adalah perkara yang baik dan sangat dianjurkan. Contoh yang paling tepat yaitu adalah diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 9, di mana orang-orang Ansor mau berbagi hartanya dengan orang-orang mujahirin dari Makkah. Kita kadangkala terbalik. Untuk urusan dunia kita berebut untuk mendapatkannya, sementara untuk urusan ibadah atau takarub ilallah kita mempersilakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Sebelum kita tutup, kita coba simpulkan. 1. Untuk urusan ibadah atau takarub ilallah harus kita rebut dan kita ambil, jangan mempersilakan orang lain mengambilnya. Sementara untuk urusan dunia, mempersilakan orang lain sangat baik dan sangat dianjurkan. 2. Saf istimewa dalam sholat berjamaah adalah saf pertama. Ketiga, keutamaan orang-orang yang berada di saf pertama akan didoakan oleh malaikat sampai 3 kali. Untuk itu mari kita berlomba-lomba merebut dan mendapatkannya. 4. Mulai sekarang mari kita hilangkan kebiasaan yang mempersilakan orang lain untuk mengambil atau menempati shaf yang kosong yang berada di depan kita. Demikian para sahabat sekalian, semoga bermanfaat terutama untuk diri pribadi kami, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf dari kami orang yang fakir.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.